lagi, pemberian Allah di dalam Al-Quran menggunakan 3 model. Pertama menggunakan kata ata, yang kedua menggunakan kata a'ta, yang ketiga menggunakan kata wahaba, ya. Atau menggunakan kata di dalam doa misalnya ada Rabbana hab lana, akar katanya wahaba. Ada lagi kalimatnya, kalau pemberiannya Allah berasal dari kata-kata a'ta, kalimatnya ini inna a'tainaka. Ada lagi pemberian Allah yang bersumber dari kata kerja atainaka. Dalam bahasa Al-Quran, Allah itu bisa memberi dengan 3 model, dari ata, dari a'ta, dari wahaba. Beda-beda. Ini ada hukumnya sendiri-sendiri. Dan umat Islam punya kesempatan mendapatkan dari 3 jalan ini. Sayangnya, kita tidak mencari dari 3-tiganya. 1. Ata berlaku umum untuk non-muslim, untuk muslim. Dia berlaku umum, siapapun saja, bah mukmin, bah muslim, bah kafir, bah Hindu, bah Buddha, semuanya punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ata. Karena itu ata seringkali tidak dihubungkan dengan keimanan. Ata berhubungan dengan kerja yang keras, dengan peluang kerja, pinter mendapatkan peluang kerja, siapapun saja, bah Yahudi, bah Cina, yang tidak muslim misalnya, atau siapapun saja yang meskipun dia memaksiati Allah terus menerus, tapi dia diberikan kesempatan yang sama seperti orang muslim untuk mendapatkannya. Ini nikmat atau rizki yang diberikan Allah dari sumber pintu pertama, namanya ata. Cirinya apa? Karena dia bersifat umum, maka pemberiannya ini ada tanggung jawabnya. Dia diberikan untuk waktu tertentu, suatu saat bisa diambil oleh Allah, dan nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Bedanya, misalnya Al-Quran menggunakan tu'til mulka man tasha. Allah ngasih kerajaan kepada seseorang. Bisa Allah mengambil? Bisa, ya. Allah bisa mengambilnya lagi, bisa memberikan kembali. Namanya menggunakan kata ata. Rizki, ya, yang kita cari tiap hari, sebagaimana orang di luar Islam juga mencari, adalah dari sumber yang pertama, ata. Dan ini hanya diberikan di dunia. Pintu ini hanya berlaku di dunia. Bersumber dari apa pintu ini? Dari sifatnya Allah, namanya Al-Wahhab, namanya Ar-Rahman, Jadi kalau dipelorot, dari sifatnya Allah Ar-Rahman itu muncul namanya ini tadi, ata. Kalau orang doa ya Rahman, dari sini kita ngambil pintunya. Yang kedua, pintu namanya Wahaba. Ini adalah karunia yang agung atau hadiah yang sangat besar diberikan oleh Allah SWT. Biasanya hanya khusus orang yang beriman, yang mestinya ini tidak layak diberikan atau tidak mungkin diberikan, tapi tetap diberikan oleh Allah, ya. Misalnya Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, lama tidak punya anak, ya. Siti Sarah tidak bisa punya anak karena katakanlah usianya sudah tua dan dia mandul, katakanlah tidak mungkin punya anak. Tapi Nabi Ibrahim terus, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan aku keturunan yang saleh. Allah memberikan itu hadiah, mestinya tidak dapat tapi dapat, dan dia hanya bisa diminta oleh orang mukmin. Kita boleh meminta itu dari sumber yang situ. Apa itu misalnya yang kita minta dengan menggunakan kata ini, Rabbana hablana min azwajina, memiliki keluarga, istri dan anak-anak yang menenteramkan batin, yang membuat kita bahagia di rumah karena ada istri dan anak-anak. Itu namanya hadiah dari Allah. Jenengan boten percaya, bagi orang yang diberikan kebahagiaan dan kenikmatan serta ketentraman hidup di dalam rumahnya bersama anak dan istri-istrinya adalah karunia di zaman ini. Kenapa? Karena ada sekian banyak rumah tangga yang tidak bahagia kalau dia berada di rumah bersama istri dan anak-anaknya.
Tapi teman boten percaya, teman teliti. Mungkin di awal-awal dia bahagia, nanti begitu sudah mulai dewasa, tidak ada yang kerasan. Istri tidak kerasan di rumah, maunya ke mall, arisan, dan segala macamnya. Rumah yang jelas untuk tidur sajalah. Tidak ada kebahagiaan dalam rumah. Kan itu dia mencari yang ada di luar rumah. Anak-anak tidak ada yang kerasan di rumah. Apalagi bapaknya. Warung kopi sebelah rumah jauh lebih menarik daripada di dalam rumah. Masya Allah. Gambaran keluarga zaman sekarang adalah rumah neraka. Tempat hanya pulang, tidak ada, dan segala macamnya. Ada sekian banyak rumah tangga yang kayak demikian ini. Ada sekian banyak. Dan tidak aneh kalau orang sekarang menyatakan sumpek di umat dok, mosok di umat dok. Kalau dulu Rasulullah di luar itu sumpek, dia masuk ke rumahnya baiti jannati. Orang sekarang sumpek di rumah, melbu pakuwon, melbu PTC baiti jannati ya. berubah. Dapur istri bukan baiti jannati, restoran baiti jannati. Berubah semuanya. Karena itu siapa yang diberikan kenikmatan di rumah tangganya, kebahagiaannya ada pada istri dan anak-anaknya, dia mendapatkan Rabbana hablana. Itu hadiah, tidak banyak atau ngoten niku. Tiyang sing tentrem ndek umahe dengan anaknya dia kebahagiaan, bukan berarti lek ngono wis keluarga yang bahagia itu tidak tahu metu Ustaz. Ya boten. Tetap dia keluar, tapi puncak kebahagiaannya di rumah. Impiannya suami kalau keluar rumah kemana-mana lama, dia meninggal rumahnya, impiannya kapan saya pulang. I miss you my siapa ya, dan segala macamnya. Dia inginnya ke sana. Dia longing for the reunion dengan anak dan istrinya, dan itu kebahagiaan bagi dia. Bagian dia, istri senang begitu suaminya ngumpul, ya bukan dang metu lah mas ya. Ini temenan kata keluarga kata semuatan itu saya nggak seneng ada suaminya dan segala macam ribet dan segala macamnya banyak. Masya Allah. Karena itu kita minta dari sumber yang sini. Mintalah Allah. Dari asma Allah yang mana munculnya ini rezeki ini? Dari Al-Wahhab. Dari Al-Wahhab. Yang di sini tadi dari Ar-Rahman. Yang di sini dari Al-Wahhab. Yang dari Al-Mu'ti, Allah yang maha memberi. Nah, mu'ta alihnya yakni Rasulullah dalam ayat ini. Ini dari kata i'ta. Kalau kita meminta Allah, rizkinya keluar bukan dari ata, bukan dari walhab tadi, tapi dari sini yang nomor 2 namanya a'toinaka. Caranya a'toi ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Rizkinya bisa di dunia, bisa di akhirat. Caranya adalah kita harus taat kepada Allah SWT. Yang di sini meskipun tidak taat dikasih oleh Allah, tapi yang di sini wajib taat. Karena itu pertanyaannya, siapa orang yang paling taat kepada Allah? Rasulullah SAW. Karena itu yang paling dapat paling banyak dari pintu ini siapa? Rasulullah. Make sense. Karena itu Allah menyatakan inna a'toinaka al-kautsar. Tapi minimal meskipun kita tidak dapat kautsar, kita bisa dapat kathirnya, bisa dapat aksarnya, bisa dapat kasrohnya. Dan pemberian Allah dari sisi ini tidak sedikit, pemberiannya banyak pemberiannya. Yang di sini coba semuanya renungkan, pemberian yang ada di dunia, kira-kira dia banyak atau dikit? Dikit. Karena dia di dunia tidak ada apa-apanya. Hatta kalau dibandingkan, dulu kita pernah bahas, dengan separuh sayap nyamuk di mata Allah, dia tidak lebih berharga dari separuh sayap nyamuk. Yang di sini kita menyangka ini besar. Kenapa? Ya saking tidak taunya ada ini dan ini, kita tidak bisa ngomparasi. Andai kita bisa mengkomparkan, ya Allah, yang dari sisi sini, yang dari sisi sini jauh lebih besar. Ada orang yang dikasih nikmat oleh Allah karena dia berjuang keras dari pintu ini. Hartanya banyak, istrinya cantik, anak mungkin dia punya, semuanya dia dapat dari sisi sini. Tapi dia tidak dapat dari sisi Al-Wahhab. Rumah tangganya seperti neraka, anak-anaknya kena narkoba, istrinya punya berondong-berondong lain lagi, ya. Misalnya,
suaminya nggak karuan juntrungannya. Saya tanya, ada kebahagiaan pada orang itu? Nggak ada. Nggak ada. Meskipun dia miliki dari sumber sini, tapi tidak dari Wahab. Tidak dari Wahab. Kita ini orang Islam memiliki sumber 3 pintu. Pertanyaannya, apakah 3-tiganya ini kita manfaatin? Kita manfaatin. Kalau mencari rizki di dunia, sumbernya bisa 2, ini sama ini. Nah, jenengan sini tok, tapi tidak di sini. Ya jangan salahin Allah dong kalau kita tidak dapat rizki yang sebanyak orang di luar sana. Orang-orang kaya itu bekerja dengan maksimal, dengan serius, dengan ilmu duniawinya, sebagaimana perkataan. Kalau kita ingin mendapatkan dunia, fa'alaihi bi'ilmi. Nah, harus ilmunya, mereka pakai ilmu. Mereka mikir dan segala macamnya, karena itu mereka kaya. Kita sebenarnya kalau bekerja seperti mereka, ditambahi taat sama Allah, pasti lebih cepat lagi. Pasti lebih cepat lagi. Yang salah adalah kita di sini doang, doa doang sama Allah, istighosah sama Allah, misalnya, gak gelem kerja. Dan terus piye? Karena la tabdila fi, karena tidak ada perubahan dalam sunnahnya Allah, dalam hukum yang Allah berikan. Di sini you harus bekerja, di sini harus begini dan segala macamnya. Tapi kalau kita melaksanakan dua-duanya, menyubur rezeki itu, sebagaimana Abdurrahman bin Auf yang bingung nyetop rezeki itu loh, bingung sampai Abdurrahman bin Auf, lah piye terus ini, bingung ngentekno rezeki karena dia dua-duanya. Karena dia dua-duanya. Sebenarnya itu yang kita inginkan dari hidup, karena kita semuanya harus makmur, kita semuanya harus kaya sebagai orang mukmin, biar ada banyak manfaat yang kita bisa bagikan kepada orang lain, Nah, kenapa a'to itu berkenaan dengan ketaatan? Karena dari kata a'to juga nanti muncul kata to'ah, ketaatan kita kepada Allah SWT. Karena itu kata para ulama, a'toinaka adalah rezeki yang bersumber disebabkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mentaati Allah, Allah akan kasih kita, dan pemberiannya sangat banyak. Karena itu disebut dengan Al-Kautsar. Oke. Dari ayat ini kita belajar, inna a'toinaka Al-Kautsar. Allah, sungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Yang menarik, konteksnya ini Rasulullah dirundung sedih. Dirundung sedih. Kalau ada orang yang sedang sedih dan sampean kepingin, gini, kalau ada orang yang sedih, apa yang sampean lakukan? Biasanya kalau ada orang sedih, menghibur atau memberikan ucapan bersabarlah dan segala macamnya. Ya, hiburan itu maksudnya bernada agar dia bersabar, agar dia melupakan musibah tersebut dan segala macamnya lah. Yang menarik kalau jenengan perhatikan dalam ayat ini, Rasulullah dalam sedih, bukan Allah menyatakan Muhammad uslah, tidak usah diilingilah sing sedih itu. Allah justru menyebutkan begitu Rasulullah sedang sedih, Allah justru mengingatkan Rasulullah SAW, awakmu tak kei wakeh Muhammad. Orang kehilangan terus diingatkan, kamu kan tak kei iliyane. Ini menarik. Mestinya orang diingatkan, itulah tak ganteni, ngoten mestinya diganti dengan apa yang hilang. Ini ndak. Orang sedang kehilangan, tapi Allah mengingatkan, aku berikan yang lain yang sangat banyak, yang sudah aku berikan kepadamu, Hikmahnya adalah kalau kita dapat kesedihan, ujian, atau apapun saja, seringkali itu merenggut seluruh kesadaran kita. Kemudian orang kehilangan rasa syukur, hilang wis karena sumpek mikirin musibah atau masalah yang dihadapi seseorang, sehingga orang lupa dengan sekian banyak nikmat Allah yang lain yang sebenarnya sedang kita nikmati. Contoh gampangannya, ngeludas atau namanya pusing. Tidak 7 lah, 6 keliling ya, 7-6 keliling misalnya ya. Pusing. Orang pusing seringkali lupa bahwa dia juga diberi nikmat Allah yang lain yang sangat banyak. Misalnya meripatnya masih melihat dengan sempurna, tenggorokannya tidak sakit, tangannya oke, kakinya tidak kena asam urat misalnya, dan segala macamnya. Kalau didetailkan,
banyakan mana musibah dengan nikmat yang dia rasakan? Nikmat. Tapi banyak kali orang kalau dapat musibah, dia lupa nikmat Allah, yang dia ingat hanya musibah dan masalah yang dihadapi. Ayat ini mengingatkan kita, salah satu cara kita keluar dari masalah atau kita keluar dari musibah adalah geser cara pandang kita. Kalau kita dapat masalah dan itu sudah terjadi, tapi sik sumpel gak iso eling-eling, misalnya anak kita meninggal dunia, kita gagal mendapatkan pekerjaan, tidak diterima daftar ke salah satu uni, atau tidak diterima lamaran, in case misalnya, ya macam-macam masalahnya, dan kita sumpah terus menerus. Ada cara yang ditawarkan oleh Allah adalah tinggalkan itu, coba lihat nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita yang jumlahnya mungkin jauh lebih banyak. Kalau kita bergeser ke nikmat yang diberikan Allah yang lain kepada diri kita, insya Allah nanti pelan-pelan masalah itu menjadi hilang. Kenapa? Satu, karena kita kemudian mengingat, ya Allah ada sekian banyak nikmat Allah yang lain yang belum saya syukurin. Dan yang menarik, begitu kita syukur, rumusnya yang dulu, la in syakartum la azidannakum. Syukur itu membuat bertambahnya nikmat yang lain lagi, bertambah nikmat yang lain lagi, dan seterusnya. Ini yang menarik. Dalam bahasa psikologi ini salah satu perubahan cara pandang. Karena sebenarnya sedih dan susah itu hanyalah perubahan cara pandang. Kalau kita bisa menggeser cara pandangnya, selesai sebenarnya persoalan. Dalam kaitan dengan irama hidup, ya, karena orang mesti ada naik turun, ada segala macam-macam. Pinter-pinterlah kita melihat nikmat Allah yang lain. Wong Jawa sebenarnya punya kemampuan untuk itu. Karena kalau dia dapat musibah apapun, selalu dia bilang, alhamdulillah, untung, durung ini. Sebenarnya itu salah satu metode yang membuat kita melihat sisi yang lain lagi. Dan kalau kita pinter dan cerdas dalam mengelola kayak demikian, itu memudahkan kita untuk terus-menerus merenung, berada dalam situasi yang menyulitkan dalam hidup. Itu hikmah kedua dari inna a'tainakal kautsar. Kita masuk ke ayat yang kedua. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Saya tidak baca sekian banyak riwayatnya, kita singkat saja. Fasholli li rabbik wanhar. Maka kata Allah, salatlah, wanhar, dan sembelihlah. Kita lihat dulu, kalau kita diberi nikmat oleh Allah SWT, mestinya kita harus ngapain? Bersyukur, persis. Ayat ini menarik. Dan nikmat yang diberikan Allah di dalam ayat ini tidak sedikit. Bahkan nikmat yang paling banyak. Al-Kautsar. Menariknya kenapa ayatnya tidak inna a'tainakal kautsar fashkurillah misalnya, atau fashkur rabbaka. Kenapa ayatnya kak fasolli, maka sholatlah? Karena menurut para ulama, puncak dari syukur itu adalah sholat. Jadi sampean bisa bersyukur dengan cara apa saja. Maos alhamdulillah, berbagi rizki, tahaddus bin nikmah, dan segala macamnya, semuanya adalah bagian dari syukur. Tapi puncak dari rasa syukur kita kepada Allah adalah sholat. Karena itu jenengan lek kepingin menjadi hamba yang bersyukur, sholat. Ingat Rasulullah SAW ketika sholat, hatta tatafattor qadamah, sampai pecah kakinya, delamaani Rasulullah SAW pecah ketika ditanyain Aisyah, ya Rasul kenapa kok demikian? Jawabannya apa? Afala akuna abdan syakura. Dalam konteks apa itu? Sholat. Karena sholat menjadi bukti syukur kita kepada Allah. Jenengan lek pin gerayai awak dewe, buat urusan nilai yang lain. Saya ini hamba yang bersyukur atau enggak? Jenengan tinggali sholatnya. Lek sholatnya pun sholatnya tepat waktu, nopo male teng masjid, sholatnya baik, kita syukur kepada Allah. Pun gak usah mikir sing liyo-liyo dulu. Wis kon ngetokno sedekah ta, ngetokno zakat ta, sebenarnya yang lain, nanti yang lain menular. Karena bukti kita nopo namine syukur kepada Allah adalah sholat.
hatta untuk nikmat yang paling terbanyak yang diminta oleh Allah, fasolli. Ini yang seringkali dilupakan. Dan rumusnya juga sebenarnya, kalau kita ingin menjaring rizki dari Allah, sholat. Sholatnya saya. Lek sholatnya saya, Allah nanti menggaranti. Rumusnya sederhana. Siapa yang bersyukur, Allah tambahi nikmatnya. Lek kepingin saya rizki ini, sholatnya sing saya. Pebek sholatnya dan segala macamnya. Sudah sekian banyak contoh lah orang yang sukses karena sholat. Ada salah seorang Madura, pengusaha besi di Jakarta, yang dari tukang pemulung sampai sukses sekarang sudah punya pabriknya besi, ya. Satu saja yang dia lakukan di pabriknya, setiap sholat semua berhenti sholat, dia berlakukan dalam pabriknya. Kenapa? Karena dia merasa dulu yang membuat dia sukses adalah pokoknya waktu sholat kalau sholat, dan itu membuat dia sukses. Sekian banyak orang sukses secara duniawi, maksud saya, yang karena sholatnya dia jaga sholat dengan baik. Dan sekali lagi, jangan kecilkan makna rizki hanya dengan tambahi duit.